I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Karisma Noviana, NIM 2307010020. Selamat datang di video saya dan senang bisa berbagi momen ini bersama kalian. Nah, di sini saya akan merefleksi diri saya sendiri. Ngomong-ngomong soal refleksi diri, apa ya yang dimaksud dengan refleksi diri? Mari kita simak. Refleksi diri adalah proses introspeksi yang memungkinkan kita menyelami pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Melalui refleksi, kita dapat mengenali kekuatan dan kelemahan, memahami nilai-nilai yang penting bagi kita, dan mengidentifikasikan area yang perlu kita diperbaiki. Ini bukan tentang melihat ke belakang, tetapi kita juga merencanakan perjalanan ke depan dengan lebih baik. Jadi, kita simpulkan refleksi diri adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri berkelanjutan. Kelebihan saya sebagai mahasiswa baru yaitu melibatkan semangat belajar yang tinggi dan kemauan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan keterbukaan untuk berinteraksi dengan teman sejawat. Selain itu, kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik dan berkomunikasi dengan efektif juga dapat menjadi kelebihan yang sangat berarti dalam menghadapi tantangan akademis dan sosial. Beberapa kelemahan yang saya hadapi yaitu kurangnya berpengalaman dalam mengelola kehidupan universitas, mungkin kurangnya keterampilan studi yang efektif, dan potensial kesulitan dalam menyesuaikan diri saya dengan beban kerja yang lebih tinggi. Dan selain itu, ketidakpastian dalam memahami sistem akademik dan kurikulum juga menjadi tantangan bagi saya sendiri. Dan penting untuk diingat bahwa kelemahan saya dapat diatasi yaitu melalui usaha dan dukungan atau penyesuaian diri. Cara saya untuk mengatasi kelemahan tersebut yaitu saya harus fokus pada pengembangan keterampilan manajemen waktu dan saya membuat jadwal studi yang efisien dan tetap untuk memprioritaskan tugas-tugas akademis. Dan selain itu, saya mencari dukungan dari rekan mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan hal bantuan dalam memahami materi pelajaran dan sistem universitas. Dan untuk yang kedua, yaitu aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan perkumpulan mahasiswa untuk memperluas jaringan sosial dan merasa lebih terhubung dengan lingkungan kampus. Dan saya berusaha untuk tidak ragu untuk memanfaatkan sumber daya seperti pusat pembelajaran layanan, bimbingan akademis yang mungkin ditawarkan oleh universitas saya. Dan untuk yang terakhir yaitu memperbaiki keterampilan studi saya dengan mencari umpan balik dari dosen dan rekan teman kelas saya. Dan selain itu, saya berusaha untuk terbuka dengan dosen atau pembimbing akademis jika saya menghadapi kesulitan atau membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Dan kesediaan itu untuk belajar dan beradaptasi akan sangat membantu untuk mengatasi kelemahan saya. Dan lanjut ke potensi diri saya yaitu tetap terfokus pada program studi yang saya pilih
yaitu psikologi. Yang pertama yaitu kemampuan analisis matang. Mampu menganalisis konsep-konsep khusus dalam program studi, menunjukkan pemahaman mendalam terhadap materi akademis. Yang kedua, inisiatif belajar, aktif mencari pengetahuan tambahan di luar kurikulum, menunjukkan rasa ingin tahu dan dedikasi untuk pengembangan diri. Kemudian, lanjut yang ketiga, kreativitas dalam pemecahan masalah, menemukan solusi kreatif untuk tantangan akademis yang kompleks, menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan inovatif. Dan yang keempat, kemampuan komunikasi akademis, mampu menyampaikan ide dan konsep secara jelas, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, yang merupakan keterampilan krusial dalam konteks akademis. Yang kelima, partisipasi dalam kegiatan terkait prodi, terlibatkan aktif dalam seminar, workshop, atau proyek-proyek penelitian yang terkait dengan program studi, menunjukkan minat yang mendalam dalam bidang tersebut. Dan selanjutnya yang keenam yaitu kemampuan adaptasi, yaitu fleksibel dan mampu beradaptasi cepat dengan perkembangan baru dalam program studi atau bidang penelitian yang diminati. Lanjut yang ketujuh, kemampuan kerjasama tim, yaitu mampu berkolaborasi secara efektif dalam proyek tim, menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama dengan rekan-rekan sekelas. Dan yang terakhir, etos kerja tinggi, menunjukkan ketekunan dan dedikasi terhadap pencapaian tujuan akademis dan mencerminkan terhadap keberhasilan dalam program studi penting untuk terus mengembangkan potensi ini. Dan untuk mengembangkan potensi ini untuk melalui pengalaman akademis, proyek-proyek penelitian, dan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pertumbuhan dalam bidang studi yang saya sukai, yaitu psikologi. Dan potensi diri saya dapat berkembang dengan seiring waktu dan melalui pengalaman hidup, pendidikan, dan dedikasi untuk terus belajar dan berkembang. Dan tujuan saya belajar di perguruan tinggi yaitu satu, untuk pengembangan dan keterampilan, dan yang kedua untuk peningkatan kemampuan kritis, dan ketiga untuk peningkatan kemandirian bertanggung jawab, dan yang terakhir untuk persiapan karir. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.